Pemutusan hubungan kerja atau PHK bukanlah sesuatu yang asing di sebuah perusahaan. Terkadang cara tersebut ditempuh untuk mengurangi beban dan juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Baru-baru ini puluhan pegawai perusahaan jasa antar pengiriman atau ekspedisi di Kota Depok, Jawa Barat dipecat secara massal. Hal tersebut terjadi lantaran diduga imbas dari penutupan TikTok Shop di Indonesia. Apakah benar? Berikut liputannya untuk Anda. Momen sedih ratusan pegawai jasa ekspedisi yang terkena pemutusan hubungan kerja ini terekam dalam sebuah video yang diunggah akun sosial media baru-baru ini. Dalam narasinya, mereka yang di PHK adalah pegawai layanan jasa antar pengiriman yang lokasinya berada di kawasan Gudang Malatek, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tampak dalam video yang beredar, ratusan pegawai berbaju merah tersebut tersenyum, berusaha menyembunyikan kesedihannya usai kena PHK. Mereka bahkan sempat berfoto bersama dan membubuhkan tanda tangan pada baju seragam kerja yang dikenakan. Alasan dibalik PHK ini sendiri tercantum dalam surat pemberhentian yang diterima para pegawai. Perusahaan mengambil langkah ini sebagai respons terhadap pengurangan pengiriman paket yang disebabkan oleh pengakhiran kerjasama dengan salah satu platform marketplace. Saya dan tim mencoba mengonfirmasi secara langsung ke lokasi yang dikutip di akun sosial media tersebut. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di gudang JNT yang berlokasi di Cimanggis, Depok begitu ya. Memang kalau bisa saya gambarkan di sini, nih, saya hanya bisa merekam dari mobil ya. Ini sudah tidak ada aktivitas sama sekali, jadi hanya ada satpam yang berjaga di depan begitu. Dan menurut pengakuan dari pihak keamanan di sini begitu ya, memang betul di sini terjadi PHK. Dan memang ini untuk kantornya sendiri nanti akan dipindah ke Bogor begitu dalam waktu dekat ini. Kalau menurut konfirmasi bener Pak, ini ada PHK gitu? Jadi kalau menurut saya sih jadi kontrak yang belum selesai waktunya aja sih. Oh iya. Kalau untuk PHK kita nggak tahu ya. Sampai dia Ya, kalau intinya sih emang lagi di drop aja. Lagi drop ya? Iya pasti sih. Pengaruh dari apa tuh? TikTok. Ya, TikTok Shop. Iya dari TikTok Shop. Itu sih. Karena dia dari online lain itu bilang kemarin cuma 5% kayak Lazada, Shopee itu 5% doang. 90%-nya itu ke TikTok. Ya, memang benar pemirsa, menurut keterangan dan juga pengakuan dari petugas keamanan yang berjaga di gudang JNT Cimanggis Depok tadi, mereka membenarkan bahwa adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang dimana untuk pegawai yang di PHK ini adalah berstatus kontrak yang akan berakhir di Februari 2024. Namun mereka ternyata sudah di PHK sejak Oktober 2023. Ia juga menyebut bahwa adanya pemutusan hubungan kerja ini terjadi lantaran TikTok Shop ditutup. Tiga harian sih. Udah 3 harian Ya, ini. 3 harian yang sekarang ini. Dulu ramenya gimana, Bu? Waktu ada Dulu TikTok. kita kan dari TikTok. Itu rame banget. Ya. Perbedaannya gimana? Yang lalu jadi online apa tuh TikTok itu dapat sekarang tuh dari pagi sampai apa tuh jam 12 itu ya. Jadi nggak dapat. Jadi pendapatan sehari-hari itu dia buat jajan ngopi lah. Pendapatan sampingan itu yang nggak ada. Kekurangannya berapa persen tadi, Bu? Hampir berapa persen? 80. Berapa? 80. 40. Iya, karyawannya kan pada dikeluarin itu. Seharusnya PHK menjadi opsi terakhir dalam menangani permasalahan yang terjadi di perusahaan. Dengan ini diharapkan pemerintah Kota Depok dapat memfasilitasi keinginan puluhan pekerja yang terkena dampak PHK agar hak-hak mereka tidak terabaikan. Selain itu, pemerintah diharapkan bisa memberikan ruang pekerjaan dan kesempatan bekerja bagi para pekerja di Depok yang belum mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan akibat PHK. Kondisi tragis yang menimpa puluhan hingga ratusan pegawai di perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi ini memang menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampaknya adalah ketidakpastian finansial. Fenomena ini juga mengingatkan kita akan pentingnya reformasi dan juga perubahan sistem ketenagakerjaan untuk mengurangi insiden pemutusan hubungan kerja yang merugikan banyak pihak. Tentunya dengan harapan hal seperti ini tidak akan terjadi kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Sherliana Salsabila dan Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.